Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Rizka Kalinasara. Saya Josephine. Saya Safira Marit Aisyah. Saya Mira Kimiko. Saya Melina Erawati. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai budaya visual postmodern. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Secara harfiah, postmodern berarti setelah modern, yang pada awalnya ini merupakan gerakan dan akan terhadap reaksi terhadap modernisme. Postmodernisme lebih mendorong ke bidang dalam yang bergerak dalam seni, intelektual, dan kebudayaan yang telah hilang dari hierarkinya atau hilang prinsipnya kesatuan, serta disertai kompleksitas yang ekstrim, ambiguitas, perbedaan, kontradiksi, dan kesimpulan sehingga sulit untuk dibedakan antara postmodernisme dengan parodi. Postmodernisme adalah salah satu gerakan yang kontroversial dalam sejarah seni, dalam seni dan desain. Pada sekitar tahun 1970 sampai 1990, postmodernisme mengguncangkan ide-ide mapan akan seni dan desain dan membawakan suatu konsep atau kesadaran yang baru akan gaya itu sendiri. Berakar dari konsep utopis modernisme yang didasarkan pada kejelasan dan kesederhanaan, objek postmodern adalah konsep kontras dari modernisme itu sendiri yang utopis, yakni distopia, yang menggambarkan masa depan yang jauh dari kesempurnaan. Postmodernisme lahir sebagai kritis atas modernisme, era modern yang berkembang antara abad ke-15 sampai 18 dan mencapai puncaknya pada abad 19 dan 20 awal. Pemikiran postmodern ini mulai mempengaruhi berbagai bidang kehidupan yang termasuk dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan sosiologi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang praktik dari postmodern itu sendiri. Kalau tadi sudah dijelaskan kajian teori dan sejarahnya, maka sekarang kita membahas tentang praktik postmodern itu sendiri. Nah, praktik postmodern itu sendiri salah satunya ada arsitektur. Jadi semisal kalau kalian pernah lihat bangunan tertentu dan gayanya itu acak-acakan atau abstrak, itu bisa dikatakan praktik postmodern. Nah, arsitektur itu sendiri tonggaknya adalah bangunan-bangunan yang sangat banyak ornamen, dirancang sungguh-sungguh, dikontekstualkan dan memiliki warna yang cerah. Dan itu bersifat fiksionalitas dan sifat main-main gitulah. Ketimbang dengan gaya-gaya modern sebelumnya yang mementingkan kegunaan, bentuknya monoton. Kalau postmodern ini tuh lebih ekspresif gitu, karena memang postmodern itu sendiri kan lawanan dari era modern itu sendiri yang melawan kemonotonan atau sebuah logika. Kedua ada film. Film itu kalau kalian lihat misalnya, sinematografinya bagus tapi jalan ceritanya jelek gitu. Itu bisa dikatakan masuk pada salah satu dari praktik postmodern itu sendiri. Dikarenakan argumen-argumen postmodernisme ini memperhatikan masalah visual doang kan, kayak lebih ekspresif lah atau apa gitu, dan film-film menekankan pada gaya, tontonan, efek dan citraan khusus dengan mengorbankan isi, karakter, substansi, narasi dan kritik sosialnya. Yang berikutnya ada TV dan perisosial. Acara televisi tuh di praktik postmodern ini tuh lebih banyak mempertahankan konvensi stilistika dan petualangan sinema daripada acara rutinitas yang aman, tentram, yang realitas lah intinya. Ini lebih ke fiksi gitu. Keempat ada musik pop. Kecenderungan ke arah perpaduan secara eksplisit dan genre musik secara langsung dan sadar. Musik pop dari praktik postmodern ini itu lebih sifat
menggabung-gabungkan yang telah ada menjadikan subkultur yang baru. Nah, sekarang kita membahas analisis budaya visual postmodern. Ya, yang pertama ada Toko Avia. Nah, singkatnya sejarah Toko Avia ini dibangun sekitar tahun 1930 oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, konsep Toko Avia ini sendiri tuh apa ya? Sebenarnya mengikuti perkembangan zaman. Kalau kalian lihat atau tahu, sebelumnya itu tampilan eksterior Toko Avia itu tidak seperti ini yang ada rel kereta apinya, melainkan ada yang berbentuk kayak merek ice cream dan sebagainya. Kalau sekarang kan merek rokok ya, Promile gitu. Toko Avia ini memang memiliki riwayat desain arsitektur yang amat sangat sederhana dan bersinggungan dengan konsep gaya modern itu sendiri. Tapi seiring berkembangannya zaman, Toko Avia itu mulai mengalami suatu perubahan dalam eksteriornya dengan penambahan suatu elemen yang bersifat abstrak, kayak yaitu rel kereta api. Nah, terus ada sepeda juga, terus papan reklamenya juga didesain sedemikian rupa yang berkesannya abstrak dengan pembubuhan warna yang kontras gitu, yakni warna merah. Gaya desain dari postmodern cenderung menekankan titik emosional serta membebaskan diri dari aturan fungsional modern klasik. Gaya Memphis sendiri adalah desain kolaboratif yang dibuat oleh desainer asal Italia yaitu Ettore Sotas pada tahun 1981. Nah, menurut sejarawan di dunia desain Ed Shelton dan Doug Taylor, gaya Memphis ini mengeksplorasi terhadap warna. Nah, warna itu ditampilkan pada seperti warna ungu, merah, hijau, biru kehijauan, dan kuning, dan terkadang juga tampil warna hitam sebagai aksen dari wujud motif dan mozaik. Untuk karakteristiknya yaitu warna-warna yang cenderung tebal, kombinasi yang unik dan rumit, menggunakan bentuk-bentuk garis dengan motif bunga dan kulit hewan adalah ciri khas dari gaya Memphis ini. Untuk penerapannya sendiri, gaya Memphis style itu biasa diterapkan di desain furniture, desain kain seperti baju dan tas atau spray, lalu desain keramik, dan yang terakhir yang sering sekali kita temui yaitu dalam desain grafis. Nah, itu banyak sekali desain-desain kayak pamphlet, flyer, itu banyak sekali yang menggunakan gaya desain Memphis ini. Yang ketiga yaitu Lafayette yang berlokasi di Jalan Semeru nomor 24 Kecamatan Klojen, Kota Malang. Nah, Lafayette ini merupakan salah satu bangunan kuno yang terkenal di Kota Malang. Lafayette Cafe ini memiliki 3 lantai. Nah, namun sementara yang untuk digunakan sebagai area makan atau restoran hanya di lantai 2 dan rooftopnya saja. Nah, Lafayette Cafe ini adalah sebuah heritage Kota Malang tahun 1940 yang masih mempertahankan dari segi bangunan pada dinding dan lantainya yang masih kental dengan desain zaman Belanda kuno. Tidak banyak yang berubah dari bangunannya, beberapa di antaranya masih dipertahankan seperti ubin dan tembok. Namun untuk eksteriornya seperti atribut-atribut itu sudah berganti menjadi gaya-gaya postmodern. Sekarang bangunan ini didirikan hanya untuk menghibur pelanggan dengan beraneka macam makanan dan minuman. Bahkan ada resep yang digunakan dari zaman Belanda dahulu kala. Baik, selanjutnya adalah Teater Taman Ismail Marzuki. Jadi teater ini tuh berlokasi di Jakarta Pusat, tepatnya ada di ibu kota Jakarta. Selanjutnya adalah sejarah. Jadi dulu kawasan ini tuh dikenal sebagai ruang rekreasi umum Taman Raden Saleh atau disingkat menjadi TRS. Jadi kegunaannya ini tuh kayak kayak menaungi kebun binatang gitu di Jakarta. Tapi suasana itu sekarang sudah tidak terlihat lagi karena sudah dialihfungsikan menjadi teater. Namanya ya Taman Ismail Marzuki Jakarta Art Center oleh Gubernur Ali Sakidi. Selanjutnya adalah konsep teater. Nah, jadi walaupun teater ini tuh sudah bersuasana modern, tapi tetap ada cita rasa Indonesianya. Nah, perpaduan vernakular yang digunakan itu adalah struktur bangunan Toraja, sama kayak yang dipakai oleh bangunan Joglo. Nah, struktur bangunan Toraja ini tuh digunakan sebagai penopang bangunan dari teater ini gitu.
Selanjutnya adalah karakteristik teater, mulai dari atapnya. Atap arsitekturnya itu berupa atap neoklasik berbentuk kubah. Nah, ini tuh memiliki hubungan historis dengan arsitektur neoklasik pada zaman kolonial Belanda. Terus selanjutnya adalah penggunaan material dan pewarnaan, itu menggunakan material dan pewarnaan modern seperti material bata hebel dan curtain wall kaca. Terus selanjutnya menggunakan ornamen-ornamen garis-garis horizontal pada arsitektur yang bergaya neoklasik. Jadi gunanya ya untuk memperkuat kesan historis dengan arsitektur kolonial Belanda gitu. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang Katedral Pontianak. Yang pertama adalah sejarah. Pembangunan gereja pertama sebagai pusat paroki dimulai sejak tahun 1908 oleh Prefek Apostolik Dutch Borneo Monsignor Pacificus Bos OFM Cap. Setelah pembelian tanah untuk membangun gereja, pastoran, rumah yatim piatu, sekolah, pemakaman, dan susteran menjadi gereja katedral sejak 17 November 1918. Seiring dengan dihabiskannya, Monsignor John Pacificus menjadi uskup tituler Capitolias, merangkap vikaris apostolik Dutch Borneo, dan paroki berubah menjadi paroki Katedral Pontianak. Gereja awal dirobohkan pada tahun 2011 untuk dibangun gereja baru yang berkapasitas 3.000 orang. Gereja Santo Yosef yang baru dibangun dengan perpaduan arsitektur Romawi dan Timur Tengah. Gubernur Kabar Cornelis M. Ham meresmikan gereja katedral Santo Yosef yang baru pada 19 Desember 2014. Konsep teater. Konsep Katedral Pontianak menggunakan Gothic katedral dengan menggabungkan elemen-elemen Gothic dari Belanda. Aliran postmodern historism dapat dilihat dalam bangunan tersebut. Historism adalah aliran arsitektur postmodern yang paling awal munculnya. Penganut aliran ini ingin tetap menampilkan komponen-komponen bangunan yang berasal dari komponen-komponen klasik, tetapi ditampilkan dengan penyelesaian yang modern. Karakteristik. Memasuki gereja, gaya klasik Eropa langsung terasa. Cahaya menyimbul dari kaca-kaca besar berwarna-warni dengan hiasan gambar-gambar religius, seperti pada gereja di Eropa. Ornamen bernuansa Dayak mendominasi eksterior bangunan, dan interiornya didominasi nuansa khas Tionghoa berpadu dengan gaya klasik Eropa. Uniknya, tidak semua barang di dalam gereja adalah baru. Altar dan pintu utama gereja menggunakan kayu berlian yang diambil dari pilar gereja katedral yang lama untuk mengenang bangunan gereja sebelumnya. Ada juga patung burung dari kayu berlian di halaman gereja. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.